Rezeki level 3 ini bikin hidup auto berkah sekali teman-teman. Tapi jarang orang yang sadar loh. Banyak orang di luar sana yang mikir rezeki itu hanya soal kerja keras dan usaha saja. Padahal ada level rezeki tertinggi loh yang belum kalian ketahui. Yang bikin segalanya itu datang tanpa harus capek dalam mengejarnya. Ingat ya, ini bukan sulap, bukan sihir. Dan ini juga bukan pula trik cepat kaya. Tapi ini adalah rahasia yang sudah dibuktikan banyak orang teman-teman. Mau tahu bagaimana caranya? Tonton video ini sampai akhir dan jangan sampai ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Bagaimana kabar teman-teman semua yang nonton video ini? Saya doakan yang nonton video ini semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan keberlimpahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan keberkahan atas keberlimpahan tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita membahas tentang keajaiban rezeki level 2. Dan insya Allah di kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang keajaiban rezeki level 3 teman-teman. Bagaimana caranya supaya hidup kita ini selalu berada dalam arus rezeki dengan kita memahami ilmu ma'rifatnya teman-teman. Nah di level sebelumnya kita sudah belajar teman-teman. Di level 1 kemarin kita belajar bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak perlu cemas dan tidak perlu gelisah atas rezeki yang belum datang ataupun rezeki yang akan datang di dalam kehidupan kita teman-teman. Dan di level 2-nya kita juga sudah belajar bagaimana cara kita supaya menarik rezeki dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bangun malam, menjaga hati supaya tetap bersih, memperbanyak sedekah, dan yang terakhir yaitu memperbanyak minta ampun kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan atau membaca istighfar teman-teman. Nah di level yang ketiga ini kita akan belajar nih bagaimana supaya hidup kita ini selalu berada dalam arus rezeki teman-teman. Nah teman-teman harus tahu dulu bagaimana sih caranya supaya hidup kita ini selalu berada dalam arus rezeki. Nah di level ini teman-teman kita tidak lagi sekedar mencari rezeki, tetapi di level ini kita akan belajar bagaimana rezeki yang mencari kita teman-teman. Ada nih orang-orang yang kejar-kejaran dengan rezekinya, tapi ada juga orang yang duduk santai saja tetapi rezekinya datang sendiri teman-teman. Ingat ya, ini bukan sihir, bukan pula mistik, tetapi ini adalah ilmu ma'rifatnya teman-teman. Orang yang hidup dalam arus rezeki teman-teman, dia tidak lagi sibuk menghitung berapa banyak yang dia dapatkan, tetapi teman-teman dia hanya sibuk bagaimana menjadi saluran rezeki bagi orang lain teman-teman. Coba kita lihat ya, ulama-ulama yang besar, pengusaha-pengusaha yang sukses. Tentu pengusaha-pengusaha yang sukses ini adalah orang-orang yang beriman. Mereka tidak pernah takut miskin teman-teman ketika mereka mengeluarkan hartanya 1 juta, 2 juta, bahkan bermiliaran, bahkan triliunan. Itu mereka nggak takut untuk menyedekahkan hartanya. Kenapa ya sebanyak itu dia bersedekah? Karena mereka tahu ada 3 alasannya kenapa mereka mau menyalurkan hartanya. Yang pertama, mereka yakin bahwa rezeki itu bukan soal angka, tetapi soal kelancarannya. Bagaimana rezeki itu lancar, maka itulah yang ada di dalam mindset mereka. Dan yang kedua yang ada di dalam pikiran mereka adalah rezeki itu bukan soal banyaknya, tetapi bagaimana soal kebermanfaatannya. Semakin bermanfaat, semakin berkah rezekinya. Dan yang ketiga yang ada di dalam pikiran mereka adalah rezeki bukan soal ditumpuk, tetapi ketika sudah ada, bagaimana bisa disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Insya Allah kan? Nah kalau teman-teman ingin masuk ke level ini, ada 3 rahasia besar sebenarnya yang akan saya bahas. 3 rahasia besar ini yang akan kita bahas dalam versi ilmu ma'rifatnya teman-teman. Konsep rezeki itu teman-teman, rezeki itu akan selalu mengalir kepada orang yang siap menyalurkan lebih banyak teman-teman. Semakin banyak teman-teman menyalurkan rezeki teman-teman kepada orang lain,
maka akan semakin banyak pula datang kepada kita rezeki tersebut. Karena Allah itu maha kaya teman-teman. Allah tidak butuh uang kita. Tetapi kalau kita jadi saluran rezeki bagi orang lain, maka Allah akan percaya kepada kita. Allah akan menambah lebih banyak rezeki kepada kita teman-teman. Dan Nabi SAW juga pernah menyampaikan, Allah akan terus menolong hambanya selama hambanya itu selalu menolong saudaranya. Masya Allah. Kalaulah kita selalu mengamalkan ini teman-teman, kira-kira seberapa banyak rezeki yang akan disalurkan oleh Allah kepada kita. Kalau kita membantu orang lain, Allah akan membantu kita, dan itu pasti teman-teman. Kalau kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan juga memudahkan urusan kita teman-teman. Maka kalau teman-teman semuanya yang nonton video ini, kalau ingin hidup berada dalam arus rezeki, maka jadilah orang yang paling bermanfaat teman-teman. Menjadi orang yang khairun nas anfa'ahum linnas, menjadi sebaik-baik manusia. Kalau ingin rezeki teman-teman lancar, jangan hitung-hitungan dalam memberi ya. Kalau ingin bisnisnya berkembang, jangan pernah pelit berbagi ilmu dan pengalaman. Kalau teman-teman ingin hidupnya berkah, jangan berhenti menolong orang lain. Kalau kita masih berpikir saat ini, bagaimana ya caranya supaya saya bisa dapat banyak? Kalau masih ada pikiran itu, berarti kita masih berada di level bawah. Tetapi kalau sekarang teman-teman sudah berpikir, bagaimana ya saya bisa memberi lebih banyak kepada orang lain? Bagaimana ya saya bisa menjadi sebaik-baik manusia? Berarti kalau itu sudah ada di dalam mindset teman-teman, di dalam pikiran teman-teman, maka yakinlah rezeki itu pasti akan datang. Berarti teman-teman sudah naik level. Rahasia yang kedua yang harus teman-teman lakukan adalah untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan teman-teman. Karena orang yang selalu bersyukur, rezekinya itu tidak bisa dihitung teman-teman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyampaikan di dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7, jika kalian bersyukur, kata Allah, pasti akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Jadi kalau kita hanya mengandalkan syukur saja, nikmat Allah akan ditambah, rezeki akan bertambah tanpa batas teman-teman. Tapi masalahnya banyak orang nih yang fokus pada apa yang belum ada, bukan apa yang sudah ada. Contoh simpelnya seperti ini, gaji naik 2 juta, tetapi masih mengeluh karena ingin lebih. Contohnya yang lain, punya rumah, tapi masih iri dengan rumah orang lain. Dia bisa makan enak, tapi masih merasa kurang. Nah, ini nih mental-mental seperti ini yang harus kita hilangkan. Padahal semakin kita bersyukur, maka Allah akan semakin tambah rezeki kita teman-teman. Ini ada satu kisah nyata yang akan saya bahas di kesempatan kali ini. Ada seorang pengusaha, setiap hari sebelum bekerja, dia selalu berkata, Alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah cukupkan rezekiku. Dia selalu mengulang-ulanginya setiap hari. Alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah cukupkan rezekiku. Dia selalu mengafirmasi kebaikan-kebaikan tersebut. Dan apa yang terjadi teman-teman? Tak lama kemudian usahanya berkembang tanpa disangka. Pelanggannya bertambah, omsetnya naik, Masya Allah, tabarakallah. Semakin terasa mudah usahanya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia hidup dalam syukur teman-teman. Kalau kita selalu hidup dalam rasa syukur, maka Allah akan berikan kita keberlimpahan teman-teman. Yakinlah ini adalah ilmu pasti. Jangan tunggu kaya dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kita akan kaya teman-teman. Rahasia ketiga yang harus teman-teman pahami adalah rezeki itu mengalir ke hati yang tenang dan ikhlas. Kalau hati teman-teman itu selalu berada dalam keadaan tenang dan ikhlas, maka yakinlah rezeki itu akan mengalir dengan sangat deras. Dalam ilmu ma'rifat kita belajar bahwa rezeki itu bukan hanya soal fisik teman-teman, tetapi ini juga soal energi teman-teman. Orang yang hatinya tenang dan ikhlas, rezekinya pasti akan mengalir dengan deras teman-teman. Tapi orang yang hatinya penuh dengan beban, penuh dengan stres, penuh dengan keluhan, maka yakinlah, lihat, rezekinya pasti akan seret. Lah, kenapa seret? Karena dia sendiri yang menghambat aliran rezeki itu masuk ke dalam kehidupannya teman-teman. Karena ibaratkan rezeki itu seperti afirmasi positif. Kalau kita positif, maka dia akan bertemu juga dengan yang positif teman-teman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah menyampaikan di dalam Quran surat At-Tolak ayat yang ketiga, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi dirinya. Allah akan cukupkan, Allah akan mencukupkan
mencukupinya. Bayangkan teman-teman ya, kalau kita bertawakal hanya kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita kecukupan teman-teman. Orang yang sudah sampai ke level makrifat ini, dia sudah berhenti khawatir soal rezekinya. Tidak ada rasa ketakutan di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah lah yang sudah menjamin semuanya. Kenapa ini bisa dia lakukan? Karena dia percaya kepada Tuhannya. Karena dia percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih stres soal rezeki, berarti kita belum benar-benar mengenal Allah, teman-teman. Orang yang sudah mengenal Allah, maka tidak ada rasa ketakutan di dalam hatinya. Tidak ada rasa takut miskin, karena dia tahu bahwa Allah itu maha kaya, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah, jadilah saluran rezeki, sehingga rezeki itu akan tetap mengalir dan terus mengalir di dalam kehidupan kita, teman-teman. Di level 1 kita sudah belajar bahwasanya rezeki sudah dijamin oleh Allah. Di level 2 kita sudah belajar cara menarik rezeki dengan amal dan ibadah. Dan di level 3 ini kita sudah belajar juga seperti apa yang saya sampaikan, hidup dalam arus rezeki dengan menjadi saluran bagi orang lain. Kalau kita ingin masuk ke level yang tertinggi dalam keajaiban rezeki, ada 3 setidaknya yang harus kita lakukan. Yang pertama, menjadi orang yang paling bermanfaat, khairun nas anfa'ahum linnas. Dan yang kedua, selalu bersyukur dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Dan yang ketiga, yaitu menjalani hidup dengan hati yang tenang dan bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan konsep ini bisa teman-teman terapkan di dalam kehidupan. Kalau ini teman-teman lakukan, kita tidak lagi sibuk mengejar rezeki, tetapi rezeki yang akan mengejar kita, teman-teman. Barakallahu fikum.